Udah masuk. Sudah mulai masuk. Oke. Di sekolah udah mulai pelajaran atau belum, Saladin? Udah. Udah. Terus matematikanya lagi belajar apa? Coba dicek dulu ya sambil dibuka bukunya. Lagi belajarin kisi-kisi buat US. Lagi belajar kisi-kisi buat US. Nah, dari kisi-kisi tersebut ada yang ditanyakan nggak? Atau ada materi yang kesusahan nggak? Hmm, enggak. Enggak. Oke. Ya udah, kalau karena nggak ada yang dirasa kesusahan, hari ini kita lanjutkan seperti yang kemarin ya, Saladin. Kita belajar terkait jenis-jenis soal yang sekiranya mungkin akan keluar waktu ujian sekolah. Oke, setuju? Setuju. Oke. Oke, sambil dibuka ya ceritanya buat mengerjakan. Oke, aku mau share screen. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan dari yang terakhir kemarin. Sekarang kita masuk ke yang namanya bangun ruang. Masih ingat bangun di bawah ini namanya apa, Saladin? Tabung. Tabung, betul. Nah, ini tuh namanya tabung. Lah, berdasarkan yang sudah kita pelajari itu kemarin, tabung itu termasuk prisma atau limas. Ayo, masih ingat nggak? Prisma atau limas? Bisma. Betul, prisma ya. Ini termasuk prisma. Kenapa? Karena tabung memiliki alas dan tutup yang sama. Berbentuk apa ini? Lingkaran. Oke. Jadi tabung itu bisa disebut dengan prisma lingkaran. Oke. Nah, karena tabung itu termasuk prisma lingkaran, sehingga untuk mencari volume tabung, itu tinggal kita kalikan saja ya Saladin, luas alas dikalikan tingginya. Luas alasnya ini berbentuk apa? Lingkaran kan? Lah kalau mencari luas lingkaran rumusnya gimana? Pi kali R pangkat 2. Pi kali R pangkat 2, kemudian dikali tinggi ke tabungnya. Oke, silakan dicoba dikerjakan. Udah, Kak. Berapa jawabannya? Yang B B. Pinter. 3080. Good, pinter ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Ini masuk ke yang namanya konversi satuan. Coba dibaca. Seorang pedagang memiliki persediaan 3 gros pulpen. Dua orang pembeli datang membeli pulpen dagangannya masing-masing sebanyak 6 lusin dan 10 batang. Sisa persediaan pulpen pedagang tersebut. Nah, ini ada satuan gros sama lusin. Masih ingat nggak? Satu gros itu berapa? Satu lusin itu berapa? Satu lusin berapa buah? 12. Betul, pintar. Good. Satu lusin itu 12 buah. Pintar. 12 buah. Sedangkan kalau gross, sama juga 12, tapi bukan buah, 12 lusin. Oke. Nah, ini tinggal coba kamu coba kerjakan ya.
Setelah kamu dapat jawabannya, silakan bilang. C. 350 batang. 350 batang. Caranya gimana caranya? Hmm, sih. 1 gross kan 12 lusin. Ya, 1 gross 12 lusin. Terus Dikali 3. dikali 3. Karena 3 gross ya. Berarti kalau 3 gross berarti berapa lusin? Hmm, hmm, 36. 36 lusin. Setelah itu diapain? Dikali 12. Dikali 12. Berarti itu 3 gross sama dengan 36 dikali 12 buah. Jadinya berapa ini? 432. 432. Good. Selanjutnya, Dikurang 6 lusin. 432 dikurangin berapa? 6 lusin atau 72 batang. 6 lusin atau sama dengan berapa sorry tadi? 70? 72. 72. Dikurangin 72. Gini. Um, 6 lusin dikali 12. Bukan, bukan. Iya, 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 iya. Jangan lupa dan 10 batang. Berarti dikurangin lagi ya. Dikurangin berapa lagi? 10 batang. 10. Terus jadinya jawabannya 350 batang atau buah. Good, pintar. Kita lanjutkan lagi. Ini kayaknya kemarin sudah ya? Belum ya? Nah, ini coba lagi. Perhatikan koordinat berikut. Lah, masih ingat nggak? Koordinat ini kan namanya koordinat kartesius ya. Di koordinat kartesius terdapat dua sumbu. Ada sumbu apa saja? Yang ini namanya sumbu apa? Sumbu X. Oke. Yang berdiri itu namanya sumbu. Kalau yang horizontal itu namanya sumbu X. Kalau yang berdiri namanya sumbu Iya. Y. Good, pinter. Lah, untuk menulis koordinat titik, itu kamu dapat menuliskannya dengan X, Y. Ini digunakan untuk menulis koordinat suatu titik. Oke. Nah, coba dibaca lagi. Jika akan dibentuk bangun datar trapesium sama kaki, diingat-ingat trapesium. Trapesium itu bentuknya yang kayak gimana? A, B, C, atau D? Manakah yang termasuk trapesium? C. Yang C, good. Yang C itu namanya trapesium. Nah, kamu disuruh mencari koordinat titik G yang tepat, titik G.
Ini sudah ketemu G. G-nya di mana seharusnya? Sebelum ke sana, ini koordinatnya berapa E? Koordinat E berapa? Kelihatan nggak? Nih, E koordinatnya di X, Y. X-nya berapa? Ya, itu. Nilai 4. X-nya berapa? Kan X-nya berapa? 4 ya. 4, Y-nya di sini berapa? Y-nya di sini itu min 2. Kalau T berapa, Saladin? Hmm. Sama F berapa? Coba dicari ya. Yang D negatif 4, Negatif 4, good, koma. koma negatif 2. Betul, good, pinter. Lanjut yang F. 2,1. Good, betul. Oke, sekarang kamu diminta mencari koordinat G sehingga terbentuk trapesium sama kaki. Berarti kaki-kakinya itu sama. Kakinya itu yang ini ya, kakinya. Ah, berarti G berada di koordinat harus sama ininya. Panjang sama kemiringan kakinya harus sama. Kemiringan. Negatif 2,1. Negatif 2,1 di sini ya. Oke, kita cek jawabannya apakah ada? Ada. Good, pinter. Lanjut. Nih, ah, konversi lagi sekarang. Umur nenek 2 tahun yang lalu adalah 8 windu. Nah, masih ingat 8 windu itu berapa? Satu windu itu berapa tahun? Satu windu. 8 tahun. Satu windu, betul. Satu windu itu 8 tahun. Kita baca lagi. Umur Tia sekarang adalah 1 dasawarsa 3 tahun. 1 dasawarsa berapa tahun? 10 tahun. Dasa itu 10 ya, dasawarsa 10. Oke, sekarang coba kamu kerjakan yang nomor 23. Yang D 53 tahun. Yang 53. Kok bisa dapat 53? Gimana caranya? Umur neneknya berarti berapa umur neneknya? 66 tahun. Umur neneknya 8 tahun. 66 tahun. 60 tahun. 66 tahun. 66 tahun. Betul ya? Ini kan 2 tahun yang lalu umurnya 8 windu. 8 windu itu berarti 8 kali 8 jadinya 64 tahun. Berarti itu kan 2 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang ditambah 2 tahun jadinya 66.
tahun. Kalau umurnya Tia berapa? Fitra. 13 tahun. 13 tahun. Berarti kalau ditanya selisih berarti tinggal dikun saja. 6 kurangin 3, 3, 6 kurangin 1, 5. Jadinya 53 tahun. Good. Nah, sekarang kita masuk lagi ke konversi satuan. Ini kayaknya sudah nggak sih kemarin? Sudah ya perasaan. Coba lanjut lagi, kita baca lagi. Kayaknya udah. Apa? Kayaknya Mau udah. dibahas lagi atau enggak? Nggak usah. Nggak usah. Oke, udah. Kita skip aja ya. Lanjut ke sini. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa namanya? Gambar apakah ini? Depannya huruf L. Biasanya digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Namanya apa? Tes, tes. Oke, aku tunggu ya. Tuh, layang-layang. Good, itu namanya layang-layang. Pinter. Oke, ini namanya layang-layang. Nah, di sini diminta untuk mencari simetri lipat. Simetri lipat itu artinya kalau dilipat gini, bentuk lipatannya tuh harus sama, harus simetri, harus sesuai. Berarti ada berapa cara untuk melipatnya biar sama si lipatannya? Kalau dilipat, biar Satu. sisi lipat. Ada berapa? Satu. Betul, ada satu. Good. Ngelipatnya cuma yang sini aja ya, yang tengah-tengahnya aja. Nah, nggak ada lagi sisanya. Kalau persegi, ada berapa? Ingat-ingat persegi itu sisi-sisinya sama panjang. Dua. Dua. Yang mana aja? Ini, satu, dua. Yakin ada dua? Ada lagi. Yang ini kan satu, dua. Kemudian ada lagi yang diagonalnya ya. Tiga dan empat. Berarti ada empat. Oke. Tapi kalau persegi panjang ada berapa? Kalau persegi panjang cuma ada Dua. dua. Kalau segitiga sih sama kaki-kakinya sama. Satu. Ada, betul ada satu ya, yang tengah-tengah ini. Good, itu yang namanya simetri lipat. Diingat-ingat terus ya. Lanjut. Nah ini sudah atau belum sih? Belum ya?
Lanjut nomor 26. Paman memiliki dua petak lahan berbentuk persegi dan persegi panjang. Panjang sisi lahan berbentuk persegi adalah 56 meter, sedangkan lahan berbentuk persegi panjang memiliki lebar 7 meter dan panjangnya dua kali panjang sisi persegi. Selisih luas lahan paman adalah, ini kita bahas saja ya, nomor 26. Paman memiliki dua petak lahan berbentuk persegi dan persegi panjang. Berarti ada dua petak ya, yang satunya persegi, yang satunya persegi panjang. Nah, panjang sisi lahan yang berbentuk persegi adalah 56 meter. Berarti di sini panjangnya itu 56 meter. Nah, sedangkan lahan yang berbentuk persegi panjang memiliki lebar 70 meter. Lebarnya itu 70 meter. Dan panjangnya dua kali panjang sisi persegi. Berarti ini panjangnya berapa, Saladin? 112. 112, good, pintar. Nah, kemudian tinggal dicari selisih luas lahan paman. Kamu coba kerjakan. Yang C 4.704 meter persegi. Betul, good. Nah, luas perseginya berapa? Luas perseginya ini 3.136. 36 dikurangi luas persegi panjangnya. Tujuh ribu 840. 7.840. Nah, tinggal dikurangi ya. Jangan lupa kalau selisih itu yang besar dikurangin yang kecil. Oke? Ini kebalik ya tulisannya, berarti sih jawabannya adalah 4.704. Good, pintar. Lanjut. Nomor 27. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki luas permukaan 4.225 cm persegi. Panjang rusuk bak mandi tersebut. Oke, itu kan bak mandi ya, berbentuk kubus. Nah, nah, kalau kubus nyata itu berarti sisinya ada berapa? Kalau 6. kubus ada 6, tapi kalau bak mandi berarti sisinya ada berapa? Berarti kalau bak mandi sisinya ada berapa? Ada 6 atau enggak? 5. Ada 5 ya. Soalnya yang atasnya ini berlubang. Buat ituannya berarti ini ada 5 sisi. Nah, karena di sini diketahui luas permukaan itu kan artinya sisi-sisinya ya Saladin. Oke? Berarti kalau mau mencari sisinya, sisi ini caranya gimana? Ini kan persegi kubus. Berarti kalau mau mencari sisinya berarti gimana? Berarti sisi kali sisi kan? Ya enggak? Soalnya kan panjangnya sama. Berarti sisi dikali sisi. Tapi jangan lupa sisinya ini ada 5. Karena bak mandi. Berarti 5 dikali sisi kali sisi. Jawabannya di sini berapa? 4.225. Oke?
Karena kita disuruh mencari sisinya itu berapa, panjang rusuknya. Oh, ini aku pakai istilah rusuk aja ya. Oke. Rusuknya itu berapa, berarti tinggal diapain. Berarti ini kan 5 dikali rusuk sama dengan 4.225. Berarti rusuknya berapa? Kalau kayak ketemu kayak gini, diingat-ingat ya. Kalau R dikali R tuh jadinya R kuadrat ya. Berarti ini 5 dikali R kuadrat. Kalau A dikali A, jadinya gimana Seladin? A pangkat, pangkat berapa? Ini A-nya ada berapa? 3. 3. A pangkat 3. Gitu ya. Kalau B dikali B dikali B dikali B dikali B. Berarti jadinya B kalau pangkat disederhanakan 5. bentuknya jadinya B pangkat 5. B pangkat 5. Good, pinter. Sekarang kita kembali lagi ke sini berarti 5 dikali R kuadrat sama dengan 4.225. Berarti kalau R kuadrat saja berarti tinggal dibagi ya. Ini pindah ke sini ya. Perkalian kalau pindah ruas nanti jadi pembagian. Berarti 4.225 dibagi 5. Berapa? 4.225 dibagi 5. 845. 845. Berarti kalau R saja, itu berarti ini kan R kuadrat. Berarti kalau R saja tinggal di akar ya, akar 845. Nah ini pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator jawabannya berapa? Bisa nggak pakai kalkulator? Kalau ada simbol kayak gini itu artinya akar ya. Berarti akar 845. Kalau pakai kalkulator, akar 845 itu hasilnya 29. Di sini nggak ada jawabannya. Oke? Berarti ini nggak ada jawabannya ya, Saladin. Sampai sini ada yang ditanyakan atau nggak? Apakah ada yang tanyakan? Atau masih bingung? Em, 845 diakarin bukan jadi 229. Jadinya berapa? 845 itu kalau diakar bukan jadi 29. Jadi berapa? Kayak koma-komaan kali. 29 koma ini ya, koma 068 gini. Sama nggak? 8, Hmm, 837 dan seterusnya. Sama nggak? iya kayaknya. Nah, jangan iya. Di punya kamu jawabannya berapa? Akar 845. Berapa?
Enggak sih di sini? Coba ya, kita pakai Google Kalkulator. Ini kan mana akar? Akar, ini kan akar 8, 4, 5. Gini ya. Itu kan hasilnya 29,068837 dan seterusnya. Oke. Karena ini bentuknya desimal, berarti ini nggak kita anggap ya. Soalnya ini 0, nilainya sangat kecil. Berarti ditulisnya cuma 29 saja. Oke. Tapi kalau mau lebih spesifik ya udah tulis 29,068837 dan seterusnya. Gitu ya. Ini nggak ada jawabannya. Oke. Even kalau kamu coba satu-satu di sini, itu kan berarti kalau mencari luas permukaan, itu kan berarti 5 dikali R kuadrat gini ya. Let's say R-nya di sini 55. Berarti 5 dikali 55 kuadrat atau 5 nya ada 2. Berarti kalau kita pakai kalkulator, 5 kali 55 kali 55. Hasilnya 15.125. 15.125 lebih dari ini, Mak, berarti. Lebih dari ini kan, berarti bukan jawabannya. Apalagi yang tambah lebih besar ini. Berarti jelas itu bukan jawabannya. Oke? Paham atau enggak? Paham. Oke, lanjut ya. Coba di sini. Nih, berikut ini adalah tabel banyaknya jagung dalam kilogram yang terjual di toko Tani Mulia selama bulan Februari sampai dengan Mei 2019. Februari di sini banyaknya 60 kilogram, Maret 50, April 45, Mei 25. Diagram lingkarannya sesuai dengan data di atas. Nah, kalau kayak gini gimana caranya kira-kira? Oke, kita coba analisis jawabannya. Di sini, ini kan namanya diagram lingkaran ya, atau pie chart ya. Nah, coba dilihat satuan di dalam lingkaran ini. Satuannya menggunakan apa? Derajat. Derajat. Oke, ikut ini menggunakan derajat. Kalau aku tanya, satu lingkaran besarnya berapa derajat, Saladin? Satu lingkaran penuh ini 360. 360 derajat. Good, pinter. Berarti ini tinggal kita konversi ya ke dalam derajat. Oke. Satu lingkaran itu berarti besarnya 360. 360 itu mewakili totalnya ini. Berarti kalau ini di total berapa? 60 tambah 50, 110 ya. 110 tambah 70, berarti 180. Bener nggak? Bener ya? 360 derajat itu mewakili 180. Oke, 180. Nah, berarti kalau ditanya derajatnya ini berapa, berarti itu X ya. Kan kita nggak tahu derajatnya berapa. Oke, per ini let's say 60. Ah, oke, baru setelah itu kita kalikan silang. Ini kali ini kali ini. Berarti atau gini aja deh cara cepatnya. Berarti cara cepatnya, tapi nanti kamu bingung ya. Kayak lagi aja 360 derajat itu kan mewakili jumlah totalnya ini semuanya 180 ya. Sama dengan kalau kita mau mencari yang 60 ini berapa derajat ya udah X per 60. Lah berarti kalau mau mencari X saja 60-nya kita pindah ke sini ya biar jadi perkalian. Berarti 60 dikali ini kan pembagian X dibagi 60. Kalau pembagian pindah ruas jadi perkalian ya. 60 dikali 360 dibagi 180. Berarti ini tinggal kita coret-coret. 360 dibagi 180 itu 2. 60 kali 2 jadinya 120 derajat. Oke. Kalau yang Maret berarti sama. Ini 360 bagi 180 itu kan 2. Berarti 2 dikali 50 jadinya 100 derajat. Kalau yang April sama Mei jadinya berapa Seladin? Berapa derajat di lingkarannya?
Yang April 90 derajat, yang Mei Oke, 50 derajat. good, pintar. Berarti tinggal dicari ya caranya. Ingat-ingat, kalau satuannya derajat berarti ini 360 derajat. Tapi kalau satuannya nanti persen berarti satu lingkaran itu totalnya 100% ya. Awas sampai tertukar. Oke, nanti caranya tinggal sama. Berarti ini jawabannya Februarinya 120, Maretnya 100, 100, Aprilnya 90, Mei-nya 50. Good, pinter. Lanjut. Nih, data jumlah pengunjung perpustakaan SD Merdeka selama bulan Maret 2019 sebagai berikut. Minggu ke-1 60, 55, 70, 65. Sambil dihafal ya ini. 60, 55, 70, 65. Diminta untuk menyajikan data ke dalam diagram batang. Berarti yang manakah jawabannya? Yuk, bentar. Beginiin aja. Oke. Nah, nggak kelihatan ya. Berarti yang mana? Hafalin dulu ya. 60, 55, 70, 65. Ini 60, 55, 70, 65. Yang B. Good yang B. Good, pinter ya. Satunya ini 60, 55, 70, 65. Good, pinter. Lanjut. Masih ada waktu. Tabel di bawah ini menyajikan nilai ulangan matematika kelas 6 dari 30 siswa. Diminta banyak siswa yang memperoleh nilai 7. Ada berapa? Ada 6. Ada 6. Good, pinter ya. Ini kan nilainya itu kan ada 7 nih ya. Nilainya 7 berarti ini banyak siswanya ada 6. Good. Kalau KKM-nya itu 6. Kalau KKM-nya sekarang aku kasih pertanyaan. Kalau KKM-nya itu nilainya 7. Oke. Berada berapa banyak siswa yang lulus ujian? Anda berapa siswa yang lulus ujian? Kalau KKM-nya 7. Kalau yang nilainya 7 kehitung nggak, Kak? Kalau KKM-nya kan 7, berarti kalau di atas itu masih lolos. Tapi kalau di bawah KKM itu artinya nggak lulus. Berarti 7 itu ikut. Soalnya masih berada di ambang batasnya. Masih di bawah KKM-nya. KKM itu kriteria ketuntasan minimum. Berarti ada berapa? 18 siswa. Dapatnya dari mana 18? 16 siswa. Dapatnya dari ini ya, tambahkan. 6 tambah 7 tambah 16 siswa. 16. 6 tambah 7 itu berapa? 13. 13 tambah 3, 16. Oke. Betul 16 ya, 16 siswa. Good. Kalau sekarang aku tanya, modusnya berapa? Modusnya berarti yang mendapat nilai berapa? Modus. 6. Modus. Modus itu apa? 6. Modusnya 6. Good, pinter ya. Nilai paling Karena banyak. nilai 6 ini muncul sebanyak 8 kali, paling banyak. Good, pinter. Kalau mau mencari rata-rata, gimana caranya?
Gimana sih cara mencari rata-rata? Ini kan nilai 4-nya muncul sebanyak 2 kali. Berarti tinggal dikalikan kan gitu aja kan? Berarti 4 dikali 2. Kemudian diapain? Ditambah 5 dikali 4 gitu ya. Ditambah 6 kali 8. Ditambah seterusnya hingga yang terakhir 9 kali 3. Tapi jangan lupa rata-rata itu dibagi banyaknya data. Banyaknya data di sini ada berapa? Banyaknya data. Banyaknya data. Banyaknya data siswa ada berapa? Ini nih banyaknya data siswa ada berapa? Tinggal dijumlahkan semua kan? 30. 30. Berarti ini setelah dikalikan kemudian dijumlahkan semua, jangan lupa hasilnya dibagi 30. Itu ketemu rata-rata. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini, Saladin? Nggak Apakah ada. ada yang bingung? Nggak ada. Oke. Satu soal lagi, habis itu kita sudah selesai. Nih, coba. Nah, diagram lingkaran berikut menyajikan data buah yang terdapat di sebuah toko buah segar. Jika jumlah seluruh buahnya itu 150 kilogram, banyak buah mangga dalam toko tersebut adalah, coba kamu kerjakan. Kalau bingung boleh bertanya. Banyak buah mangga. Ini seharusnya satuannya buah ya, bukan siswa. Bukannya kilo. Apa? Bukannya kilogram. 20. Oh iya, 20. Oh iya, good pinter 20 kilogram. Nah, 20 buah kilogram. 20 kilogram. Good pinter. Sorry. Hmm, yang C. Yang C. Yakin? Iya. Good pinter. Caranya gimana caranya? 150 dikali 100/14. 100 per 14 gini. 14/100. Nah, kebalik ya. Itu kan mangganya itu kan 14%. Dari totalnya berapa totalnya itu? Totalnya itu satu lingkaran berarti 100. Dikali ini 150. Itu ya. Hasilnya 21 kilogram. Good, Peter. Sudah, sampai sini. Apakah ada yang ditanyakan, Saladin? Hmm. Hmm. Nggak ada. Nggak ada. Udah. Karena nggak ada yang ditanyakan, hari ini kita sudah selesai lebih awal ya. Aisyah hari ini nggak masuk, soalnya lagi pulang balik lagi ke sini, masih di perjalanan laut. Oke, kita lanjutkan lagi minggu depan. Aku tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, boleh live ya.